Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Kita akan mengikuti ibadah doa Gereja Baptis Indonesia Margahayu. Mazmur 138 ayat 2 sampai 3. Aku hendak sujud ke arah bait-Mu yang kudus dan memuji nama-Mu, oleh karena kasih-Mu dan oleh karena setia-Mu, sebab Kau buat nama-Mu dan janji-Mu melebihi segala sesuatu. Pada hari aku berseru, Engkau pun menjawab aku. Engkau menambahkan kekuatan dalam jiwaku. Kita akan naikkan pujian, sujud di altar-Nya. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altar-Nya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerah-Nya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altar-Nya. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah.
surga, sungguh kami bersyukur Tuhan untuk malam yang indah, malam yang Tuhan berikan kepada kami, sehingga pada malam hari ini kami boleh bersama-sama berkumpul, walaupun kami di rumah kami masing-masing, tapi kami boleh menyatukan hati kami untuk kami membawa setiap doa pergumulan kami, merenungkan kebenaran firman Tuhan dan memuji nama-Mu Tuhan. Pada malam hari ini kami menyerahkan untuk setiap kami apabila saat ini kami sedang sakit, Tuhan yang sembuhkan. Apabila kami sedang mengalami permasalahan, Tuhan berikan kami kelegaan. Dan pada hari ini Tuhan kami siap untuk mengikuti ibadah doa Gereja Baptis Indonesia Margahayu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah doa kami dari awal hingga akhirnya ke dalam tangan kuasa Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Mari kita nyanyikan pujian Open the Eyes of My Heart, Lord. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you.
Mari kita menaikkan pujian mengenal hatiku. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tentram. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya, walau dunia melihat rupa, namun Kau memandangku sampai kedalaman hatiku. Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tentram. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya, walau dunia melihat rupa,
lancar senantiasa. Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Sebelum kita bersama-sama masuk di dalam doa syafaat, mari kita merenungkan kebenaran firman Tuhan. Malam ini kita sampai pada perenungan Mazmur 145. Kita akan membaca di dalam Mazmur 145 ayat 1 sampai ke 7. Demikian firman Tuhan, puji-pujian dari Daud. Aku hendak mengagungkan Engkau ya Allahku, ya Raja, dan aku hendak memuji namamu untuk seterusnya dan selamanya. Setiap hari aku hendak memuji Engkau dan hendak memuliakan namamu untuk seterusnya dan selamanya. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji, dan kebesarannya tidak terduga. Angkatan demi angkatan akan memegahkan pekerjaan-pekerjaanmu dan akan memberitakan keperkasaanmu. Semarak kemuliaanmu yang agung dan perbuatan-perbuatanmu yang ajaib akan kunyanyikan. Kekuatan dan perbuatan-perbuatanmu yang dahsyat akan diumumkan mereka, dan kebesaranmu hendak kuceritakan. Peringatan kepada besarnya kebajikanmu akan dimasyurkan mereka, dan tentang keadilanmu mereka akan bersorak-sorai. Mari kita berdoa dahulu. Bapa, kami persiapkan hati kami untuk taburan benih firman-Mu. Berbicaralah Tuhan, kami siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan pujian dan doa kami. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, malam ini kita akan fokus kepada dua ayat yang menurut saya penting untuk kita renungkan pada malam hari ini. Kita akan merenungkan ayat pertama dan kedua dari Mazmur 145 ini. Puji-pujian dari Daud. Aku hendak mengagungkan Engkau ya Allahku, ya Raja, dan aku hendak memuji namamu untuk seterusnya dan selamanya. Setiap hari aku hendak memuji Engkau dan hendak memuliakan namamu untuk seterusnya dan selamanya. Saya ingin kita malam ini fokus dan belajar mengapa kita memuji Tuhan. Pentingnya mengapa kita memuji Tuhan. Mengapa hal ini menjadi penting bagi saya untuk kita belajar mengapa kita harus memuji Tuhan. Karena menurut saya tidak sedikit orang Kristen yang benar-benar menyadari pentingnya memuji Tuhan. Malah ekstrimnya banyak orang yang menganggap sepele perihal memuji Tuhan ini. Kenyataannya kita tidak jarang melihat banyak orang datang terlambat ke gereja dan melewatkan waktu untuk memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Tapi kan sekarang lagi ibadah online. Oh ya, ibadah online seringkali kita juga melewatkan puji-pujian, kita terlambat masuk join di dalam ibadah itu sesuai dengan waktunya. Saya berpikir ini adalah ketidaksadaran orang Kristen bahwa begitu pentingnya untuk memuji Tuhan. Mungkin mereka beranggapan bahwa di Alkitab Tuhan Yesus juga tidak ada cerita bagaimana Tuhan Yesus memuji Tuhan. Sesungguhnya kalau kita perhatikan Injil, kita banyak melihat bagaimana Tuhan Yesus menguduskan hari Sabat. Tentunya di dalam hari Sabat itu ada puji-pujian dan firman yang disampaikan. Dan saya percaya ada puji-pujian yang Tuhan Yesus naikkan.
Paling tidak kalau mau konkret ayatnya kita bisa melihat di Matius 26 ayat 30. Ayat paralelnya kita juga bisa melihat di dalam Markus 14 ayat 26. Di situ merupakan peristiwa perjamuan terakhir. Nah, di Matius 26 ayat 30 dikatakan, sesudah menyanyikan nyanyian pujian, pergilah Yesus dan murid-muridnya ke Bukit Zaitun. Di Markus 14 ayat 26 dikatakan juga, sesudah mereka menyanyikan nyanyian pujian, pergilah mereka ke Bukit Zaitun. Jadi ini bukti bahwa Tuhan Yesus juga memberi teladan kepada kita bahwa Tuhan Yesus pun memuji-muji, menaikkan puji-pujian kepada Bapa di surga. Nah, jadi ini tidak menjadi alasan kalau orang Kristen tidak memahami bahwa begitu pentingnya memuji Tuhan. Nah, malam ini saya ingin kita bersama-sama belajar mengapa kita harus memuji Tuhan. Nah, kalau kita membaca Alkitab, mempelajari Alkitab dengan seksama, banyak sekali alasan yang bisa kita temukan yang membuat kita untuk tidak berhenti-hentinya memuji Allah kita. Di dalam Mazmur sendiri, kita banyak mendapati bagaimana pemazmur mengungkapkan pentingnya memuji Tuhan. Malam ini paling tidak saya akan membagikan 3 alasan yang sangat penting bagi kita yang sudah seharusnya dimengerti sebagai orang percaya. Mengapa kita harus memuji Tuhan? Alasan yang pertama, karena kita diperintahkan untuk memuji Tuhan. Mengapa kita harus memuji Tuhan? Alasan yang pertama, karena kita diperintahkan untuk memuji Tuhan. Kita bisa mendapati ayatnya di dalam Mazmur 150 ayat yang ke-6. Mazmur 150 ayat yang ke-6. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Kita bisa memahami dari ayat ini bahwa ada himbauan, juga bisa dikatakan adalah perintah untuk memuji Tuhan. Selama kita masih bernafas, mari kita terus memuji Tuhan. Apalagi kita sebagai anak Allah yang sudah ditebus dengan darah Kristus yang mahal. Tentunya ketaatan menjadi gaya hidup kita sebagai anak Tuhan. Jadi memuji Tuhan dengan sukacita merupakan gaya hidup kita. Karena dikatakan, biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Alasan yang kedua, mengapa kita harus memuji Tuhan? Karena Tuhan menyukai nyanyian kita. Tuhan menyukai puji-pujian kita. Mazmur 69 ayat 31 dan 32 kita bisa baca di sana, dikatakan, aku akan memuji-muji nama Allah dengan nyanyian, mengakukan Dia dengan nyanyian syukur. Pada pemandangan Allah itu lebih baik daripada sapi jantan, daripada lembu jantan yang bertanduk dan kuku belah. Nah, kita bisa mendapati satu pengertian bagaimana Raja Daud itu mengerti dan mengenal benar bahwa Tuhan itu sangat senang. Tuhan berkenan kepada puji-pujian. Dia lebih menyukai pujian dan nyanyian syukur daripada korban bakaran. Tentunya yang harus kita ingat bukan pujian yang sekedarnya ya. Bukan puji-pujian yang ala kadarnya asal menyanyi daripada tidak. Tetapi seharusnya adalah pujian yang benar-benar keluar, yang meluap dari hati, yang merupakan ekspresi cinta yang sangat dalam kepada Tuhan. Tetapi suara saya kan fals, kan saya nggak bisa nyanyi, dan sebagainya dan sebagainya. Banyak sekali alasan yang dilontarkan orang-orang yang menurut saya itu adalah orang-orang yang tidak sungguh-sungguh ingin memuji Tuhan. Orang yang tidak mengerti mengapa dia
dia harus memuji Tuhan. Sebab poin utamanya bukan pada bagus atau tidaknya, bukan pada merdu atau falesnya, tetapi sekali lagi saya katakan poinnya adalah bagaimana pujian itu benar-benar meluap dari hati dan merupakan ekspresi cinta yang sangat dalam kepada Tuhan. Makanya kalau kita mendapati di dalam tulisan Mazmur 62 ayat 31 dan 32 tadi, kita bisa melihat bahwa Raja Daud benar-benar mengerti dan mengenal bahwa Tuhan itu sangat senang dan berkenan dengan puji-pujian lebih daripada korban bakaran. Peristiwa ini relate dengan 2 Samuel ayat 6. Di situ dikisahkan bagaimana Daud mengambil kembali tabut perjanjian dari Obed-Edom, di mana setiap 6 langkah Daud mempersembahkan korban bakaran disertai dengan puji-pujian dan tari-tarian yang total. Nah, di situ kita bisa menjumpai bagaimana cara Daud memuji dan mengekspresikan cintanya kepada Tuhan. Jadi alasannya mengapa kita memuji Tuhan, karena Tuhan itu menyukai puji-pujian kita, puji-pujian yang benar-benar meluap dari dalam hati kita, yang merupakan ekspresi cinta kita yang sangat mendalam kepada Tuhan. Dan alasan yang ketiga mengapa kita memuji Tuhan, karena pujian membawa dampak bagi kehidupan kita. Kalau kita membaca Alkitab dengan teliti, maka kita akan menemukan banyak kejadian dan peristiwa yang menarik di mana Tuhan memberikan pertolongan dan mujizat ketika pujian penyembahan dinaikkan. Paling tidak, malam ini saya akan memberikan 3 contoh bagaimana perbuatan Tuhan yang ajaib ketika puji-pujian dinaikkan. Yang pertama adalah kisah bangsa Israel dan Yosua sewaktu merobohkan tembok Yeriko. Di dalam Yosua 6, saudara bisa membaca di sana tembok Yeriko. Kalau Bapak Ibu membaca di dalam kamus Alkitab, batu yang disusun di situ setebal 2 meter. Jadi sangat mustahil untuk merobohkan tembok itu. Perlu perlengkapan peralatan senjata yang canggih untuk merobohkannya. Nah, Yosua tidak menyusun strategi atau membuat persenjataan yang luar biasa untuk merobohkannya, tetapi Yosua datang kepada Tuhan dan Tuhan memberi petunjuk bahwa bukan dengan persenjataan atau strategi perang yang jitu, melainkan dengan puji-pujian tembok Yeriko akan diruntuhkan. Luar biasa. Kisah yang kedua kita bisa juga melihat di dalam 2 Tawarikh 20. Ada satu peristiwa di mana Raja Yosafat menghadapi serangan tentara Moab, Amon, dan sekutunya. Ini bukan perkara yang kecil, karena pasukan Moab, Amon, dan sekutunya ini pasukan yang besar dan lengkap dengan persenjataan perangnya. Sementara Yosafat bukan apa-apa. Yosafat menghadapi tantangan itu tidak memusingkan bagaimana caranya untuk memperkuat barisan pasukannya atau membuat strategi bagaimana menghadapinya. Tetapi dia justru memperkuat barisan pemuji, memperkuat barisan pemuji yang akan menaikkan puji-pujian penyembahan kepada Allah. Dan pada akhir cerita peristiwa itu kita bisa melihat bahwa akhirnya Tuhan yang berperang
Yosua pun mendapatkan kemenangan. Dalam perjanjian baru, terlebih lagi kita juga bisa melihat bagaimana pujian itu membawa dampak yang luar biasa. Kita bisa melihat dari peristiwa pengalaman Paulus dan Silas ketika dia dalam penjara yang paling dalam. Dia dibelenggu kaki dan tangannya, pintunya terkunci dan dijaga. Dan saat dia memuji-muji Tuhan, belenggu terlepas, penjara pintunya terbuka. Luar biasa, ada kuasa di dalam puji-pujian. Menyadari itu, bagaimana kehidupan kita? Sudahkah kita benar-benar menyadari pentingnya memuji Tuhan? Sebab memuji Tuhan bukan hanya perintah. Puji-pujian juga menyukakan Tuhan. Dan terlebih lagi, ketika pujian kita naikkan, maka Allah akan mengerjakan mukjizat bagi kehidupan kita. Tuhan memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Bapa, kami telah mendengar firman-Mu. Mari Roh Kudus berbicara lebih lagi dalam setiap pribadi kami dan menjadikannya firman-Mu ini sebagai rema dalam kehidupan kami. Sebab hanya dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan pujian dan doa kami. Amin. Mari kita nyanyikan pujian Semua Baik. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh semua
menjadi